如果不是您的帮助的话，我重雪志也不能够沉冤得。我这次前来，全是为了重火宫之事。你不要再保护我了，从今以后。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian keempat dari cerita The Winner is Love. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Biksu Shinya menemui rombongan Suzy. Dia menyerahkan Hong Seng kepada mereka untuk diadili. Suzy tidak akan membunuh Hong Seng. Dia berencana akan mengurungnya di Istana Api dan menyesali kesalahannya. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang berpakaian hitam, sehingga beberapa di antara mereka terkena serangan anak panah. Mu Yuan mengejar para penyerang tersebut. Dia sangat terkejut yang ternyata penyerang itu adalah Yuan dari Istana Api Chonghua. Tidak lama kemudian, King Mei tiba di tempat kejadian. Dia melihat Hong Seng yang tergeletak di sana yang ternyata masih hidup. Yuan melaporkan kepada Panatua Yuan. Dia mengabarkan jika Suzy masih hidup. Dia juga berkata jika sebelumnya dia hendak membunuh Suzy. Namun Mu Yuan menghalangi mereka dan berhasil mengetahui penyamarannya. Mendengar hal tersebut, Wu Yen sangat terkejut. Dia lalu meminta Yuan sementara waktu untuk bersembunyi. Setibanya di Istana Api, Mu Yuan menemui kakeknya. Dia meminta penjelasan alasan kakeknya tersebut menyuruh Yuan untuk membunuh Suzy. Yuan pun mengakui jika dialah yang telah menyuruh Yuan sebelumnya. Dia melakukan semua itu untuk membalaskan kematian putranya yang merupakan ayahnya Mu Yuan, yang tewas karena dibunuh oleh Chong Ye, ayahnya Suzy. Mendengar hal tersebut, seketika Mu Yuan sangat terkejut. Sementara itu, Sang Guan mendatangi Sekte Eme untuk mengetahui masa lalunya. Biarawati Bi Yuan berkata jika ibu kandung Sang Guan yang sebenarnya adalah Bai Lu. Bai Lu bertemu dengan Sang Guan Xingzu, dan mereka pun saling mencintai. Dari hubungan mereka itu, Bai Lu pun hamil. Namun Xingzu yang merupakan pejabat istana sebelumnya telah memiliki istri, sehingga hubungan mereka pun banyak ditentang oleh berbagai pihak. Bai Lu meninggal sesaat setelah melahirkan Sang Guan. Dia meminta Bai Yuan menceritakan jati diri Sang Guan yang sebenarnya setelah Sang Guan dewasa. Mengetahui hal tersebut, Sang Guan sangat sedih. Dia menyalahkan ayahnya atas penderitaan yang dialami oleh ibunya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Sang Guan berniat akan membunuh ayahnya sendiri, namun dia tidak sanggup untuk melakukannya. Xingzu menghampiri Sang Guan yang masih bersedih. Dia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Namun hal itu semua dia lakukannya karena jabatannya sebagai penasehat istana. Sebenarnya Xingzu sangat mencintai Bai Lu. Hingga kini dia masih menyimpan sepatu milik wanita yang dicintainya itu.
Dia telah kehilangan istrinya dan tidak ingin lagi kehilangan sangguan putra satu-satunya. 我不想再失去你了。 Di tempat lain, King Mei berhasil menyembuhkan Hong Seng. Sebagai ucapan terima kasihnya, Hong Seng lalu mengajarkan King Mei jurus 9 Dewa Lotus kepadanya. Sementara itu, Suzy yang merasa belum memenuhi syarat memikul beban sebagai ketua sekte, memutuskan melakukan latihan tertutup untuk meningkatkan kungfunya. Di dinding gua, dia menemukan ukiran jurus sayap lotus yang ditinggalkan oleh ayahnya. Suzy pun lalu mencoba gerakan jurus tersebut. Daerah Kabupaten Anping sedang dilanda oleh wabah demam dingin. Mu Yuan dan yang lainnya berniat akan memberikan bantuan terhadap penduduk di sana. Namun setibanya di sana, para bandit menyerang hendak merampok barang bawaan mereka. Dan tanpa diduga, Suzy yang telah selesai dari latihannya datang membantu mengusir para bandit tersebut. Mu Yuan dan yang lainnya sangat terkejut melihat kungfu Suzy yang berkembang sangat cepat, di mana saat ini dia telah menguasai tahap kelima dari jurus sayap lotus. Kabar tentang wabah demam dingin sampai ke penasehat istana. Dia berniat akan menyelidikinya. Namun di sisi lain, dia harus melakukan upacara penyembahan langit. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Sangguan datang menawarkan bantuan. Sekarang sepertinya dia telah memaafkan ayahnya tersebut. Sangguan berkata jika dia akan menyelidiki wabah tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Melihat putranya yang telah memaafkannya, Shinsu pun terlihat sangat bahagia. Suzy yang ditemani Suza dan Liu Li mendatangi daerah yang terkena wabah. Di tempat penampungan, dia melihat orang-orang menderita akibat wabah tersebut. Saat dia akan mengambil ramuan obat, tiba-tiba Sangguan datang di sana dan membantunya. Seorang tabib di sana meminta Suzy untuk segera meninggalkan tempat tersebut, dikarenakan wabah itu sangat menular dan berbahaya. Hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mengobatinya. Wabah tersebut berasal dari Qingxi, di mana saat ini penduduk di sana hanya tinggal beberapa orang saja yang masih hidup. Suzy pun lalu menyuruh Suza dan Liu Li berangkat ke desa Qingxi untuk menyelidikinya. 清溪村可能是疫病的源头，这是个好消息。你们两个现在前往清溪村，看看能不能查到什么。我得留下来照顾病人。好， Di tempat lain, Mu Yuan yang dalam perjalanan bersama Ceku bertemu dua orang yang juga terjangkit wabah. Mu Yuan mendekati orang tersebut bermaksud memberikan minum. Sesampainya di istana api, Mu Yuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya. Seketika dia sadar jika dirinya telah tertular wabah demam dingin. Yang ternyata wabah itu adalah ulah dari sekte Hongling. Dia sengaja melakukan hal demikian untuk menguasai dunia persilatan. Fei Yu memerintahkan Feng Xi untuk menyebarkan wabah ke sekte Eme. Namun sepertinya Feng Xi sudah tidak mau melakukan perintah Fei Yu untuk selalu melakukan kejahatan. Dia pun lalu membunuh kelabang yang dijadikan pembawa wabah. Suzy yang mengetahui jika Mu Yuan terkena wabah segera menemuinya.
Dia berkata akan segera mencari penawar untuk menyelamatkan Mu Yuan. Suzan dan Liu Li melaporkan hasil penyelidikan mereka, di mana mereka menemukan kelabang beracun pada setiap unggas yang terjangkit wabah, yang berarti bencana wabah tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Mereka pun menyimpulkan jika ini semua ada kaitannya dengan sekte Hongling. Fei Yu mengetahui jika Feng Xi telah mengkhianatinya. Dia sangat marah karena Feng Xi mengabaikan perintahnya dan membunuh kelabang beracun miliknya. Fei Yu pun lalu memerintahkan pengawal untuk mengurung Feng Xi. Suzy dan Sangguan pergi ke sekte Hongling untuk mencari penawar wabah. Kali ini mereka ditemani oleh Zhong Tao dan Hong Xiu. Sesampainya di sekte Hongling, mereka lalu membebaskan Feng Xi dari kurungan. Kemudian mereka pun lanjut mencari Fei Yu. Namun tiba-tiba dari belakang Fei Yu tiba-tiba melepaskan panah beracun. Demi melindungi Hong Xiu, Zhong Tao pun menahan panah beracun tersebut. Suzy meminta obat penawar untuk Zhong Tao. Saat Suzy mengangkat tempat penyimpanan penawar, ternyata itu adalah jebakan. Mereka berhasil menghindarinya, namun Fei Yu berakhir tewas terkena jebakannya sendiri. Suzy dan Sangguan segera keluar membawa penawar untuk menyelamatkan Zhong Tao, namun mereka sudah terlambat. Zhong Tao pun telah meninggal. Suzy kembali ke Istana Api. Dengan bantuan Feng Xi, mereka membuat obat penawar untuk racun demam dingin. Mu Yuan yang telah sembuh dari penyakitnya lalu menemui Yuan. Dia menceritakan jasa Suzy yang telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa para penduduk dari wabah. Yuan yang sebelumnya sangat membenci Suzy pun akhirnya sekarang bisa memaafkannya. Oke, demikianlah bagian keempat dari cerita The Winner is Love. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 二爹爹，二爹爹，你铲除了玄天红灵怪，